Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 14. Seperti gadis jatuh cinta. Bagaimana kamu tahu kalau aku hamil? Tanya dia, namun Arden tidak langsung menjawab. Karena tiba-tiba perasaan tak nyaman di perutnya kembali dia rasa. Wajah Arden mulai terlihat pucat. Lantas dengan segera Arden ke kamar mandi dan muntah di dalam sana. Dia yang cemas pun segera menyusul. Kedua orang ini berlarian tanpa benang. Astaga, kamu sakit? Cemas dia memijat tengkuk Arden kuat, sampai terasa nyaman bagi prianya. Ayo kita ke rumah sakit. Kamu membuatku takut. Arden mulai tenang, tidak ada yang dia muntahkan, namun perutnya seperti diaduk-aduk. Karena mual inilah aku tahu kamu hamil. Jawab Arden dengan suaranya yang lemas. Hanya seperti ini saja sudah membuatnya tak bertenaga. Padahal saat tadi dia begitu kuat. Kamu bicara apa sih? Aku tidak mengerti. Kamu masuk angin. Ayo pakai bajuku. Ajak dia. Dia memapah Arden hingga sampai duduk di tepi ranjang. Tapi tidak ada CD. Pakai celana trainingku saja. Bajunya jaket hoodie ya. Dia sibuk sendiri mengambil semua baju itu dan memasangnya di tubuh Arden. Celana dan baju ini terlihat kekecilan, tapi untunglah masih bisa masuk. Dan setelah memakaikan Arden baju, dia pun ingin memakai baju pula. Namun urung saat Arden malah menarik pinggangnya. Aku mual, tapi sangat ingin meminum susu. Hah? Dia cenguh, dia sungguh bingung. Sedari tadi dia tidak paham apa maksud ucapan Arden. Hari ini dia tetap masuk kerja, meski Arden ada di rumah kontrakannya. Arden tidak melarang dia pergi. Baginya di antara dia dan Dea memang berhak menjalani hidupnya masing-masing. Dengan bibir yang tersenyum, Arden melepaskan dia pergi bekerja. Lalu saat dia sampai di kafe, ternyata Arden sudah lebih dulu duduk di salah satu kursi meja. Dia terperangah bagaimana pria itu bisa berpindah secepat ini. Iya, pasti Leon ikut dengannya. Sementara aku harus naik kendaraan umum. Batin dia mendekati Arden, namun tidak ikut duduk. Kamu seperti penguntit, sindir dia. Namun Arden malah bangga dengan sebutan itu. Kamulah yang mengajarkan aku jadi seorang penguntit. Dia mendengus. Masuklah, aku tidak akan mengganggumu. Dia mengangguk. Hari itu dia bekerja dengan kedua mata Arden yang terus mengawasi. Melihat kemanapun langkah kaki dia berjalan. Kesana kemari, terus seperti itu, sampai akhirnya jam istirahat tiba. Dia makan siang bersama dengan Arden, setelah mengenalkan Arden sebagai kekasihnya pada semua teman-teman. Namun dikenalkan seperti itu membuat Arden murung. Dia merasa bersedih. Arden tidak ingin dianggap hanya sebagai kekasih. Dia ingin menjadi suami Dea. Wajah Arden berubah murung. Dia bahkan tidak berselera untuk makan. Sebuah perubahan raut wajah yang begitu kentara. Kamu kenapa? Tanya dia heran. Dia mulai meletakkan sendok di tangan Arden. Jadi, aku hanya kekasihmu. Apa itu salah? Kamu mau dianggap sebagai apa? Arden tidak menjawab. Dia memalingkan wajah. Astaga, kamu seperti anak kecil. Itu hanya perkenalan. Tentang hubungan kita, tidak perlu mereka tahu. Tapi Arden tetap tidak mau mendengar penjelasan itu. Tetap saja dia merasa sedih. Leon yang sedari tadi duduk di antara mereka pun menelan ludahnya kasar. Sungguh tidak menyangka jika kehamilan simpatik efeknya akan sedramatis ini. Arden bukan seperti pria dingin yang dia kenal.
Arden lebih mirip seperti gadis SMA yang baru merasakan cinta. Salah sedikit saja, dia akan marah. Cepat makan, jangan membuatku marah. Ketus dia. Namun semakin dimarahi, Arden semakin dia tidak mau dengar. Makanlah sendiri, aku mau pulang. Astaga, jawab dia. Arden pergi dan dia mengejarnya, sampai akhirnya mereka berhenti di halaman kafe ini. Leon pun mengikuti, kembali berada di antara pertengkaran tidak masuk akal ini. Nona Dea, mengalahlah, nanti akan saya jelaskan semuanya. Bisik Leon, sebelum pertengkaran semakin runyam. Apa maksudmu? Leon tidak menjawab, hanya wajahnya yang semakin memalas. Pusing dengan keadaan ini, akhirnya Dea menarik Arden untuk masuk ke dalam mobil pria itu. Duduk di kursi belakang dengan tenang. Maafkan aku kalau aku salah, tapi jangan suka pergi-pergi seperti itu. Aku tidak suka, ucap Dea. Aku juga tidak suka jika kamu hanya anggap sebagai kekasihmu. Bahkan sekarang di perutmu sudah ada anak kita. Bagaimana bisa hanya sebagai kekasih? Itu hanya basa-basi. Apa harus menjelaskan semua kepada mereka? Lihatlah, kamu tidak pernah menganggap hubungan kita serius. Astaga, kesal dia. Dia menarik telinga Arden hingga pria ini gaduh kesakitan. Ampun deh, dengar tidak kalau aku bicara? Iya, dengar. Mata Arden mulai berkaca-kaca dan sungguh dia sangat frustasi dengan keadaan ini. Cukup lama mereka berdua di dalam mobil itu sampai akhirnya Arden tenang. Namun dia keluar dari sana masih dengan kepalanya yang bingung. Dan semakin bingung saat Leon mengatakan sesuatu. Tuan Arden mengalami kehamilan simpatik. Hah? Kehamilan simpatik? Ulang deh. Dan Leon langsung menganggukkan kepalanya cepat. Tapi saat itu Leon tidak sempat menjelaskan semuanya kepada dia tentang kehamilan simpatik yang sedang dialami oleh Arden. Karena saat itu Arden sudah menunggunya di dalam mobil. Sementara dia harus segera kembali bekerja. Akhirnya mereka berpisah. Arden dan Dea sudah berjanji untuk kembali bertemu nanti malam. Saat dia pulang kerja, Arden yang akan menjemput. Lalu sama-sama mereka akan menuju rumah Arden. Di saat senggang, Dea meminjam ponsel Fanny dan mencari tentang kehamilan simpatik di Google. Dia membaca beberapa artikel dan mulai memahami. Dia cukup terkejut, masih tidak percaya. Benarkah Arden mengalami ini semua? Dan waktu berlalu saat waktunya dia pulang tiba. Mobil Arden sudah terparkir sempurna di halaman kafe. Dea langsung masuk dan duduk di samping prianya yang berada di kursi kemudi. Kenapa tidak jalan? Tanya Dea. Dia sudah duduk sempurna, tapi Arden malah diam saja. Tidak segera melajukan mobil. Apa ada yang kamu lupakan? Apa? Dan mendapati jawaban Dea itu membuat Arden kecewa. Padahal dia ingin sebuah kecupan dari calon istrinya ini. Wajah Arden kembali ditekuk. Dia lalu menghidupkan mesin mobil dan melaju. Sementara dia sungguh heran melihat tingkah Arden itu. Melupakan apa? Aku tidak melupakan apapun. Batin dia dengan kesal. Dia ingin marah namun urung ketika ingat tentang kehamilan simpatik. Panggil dia pelan. Kamu sudah makan? Tanya dia lagi, coba mencairkan suasana yang kini beku. Sudah,
Tapi aku belum. Kita berhenti di minimarket itu ya. Aku mau beli mie instan. Arden melirik dia. Makanan yang paling dia benci itu, entah kenapa, kini jadi terbayang. Rasanya nikmat sekali. Dan sebenarnya dia pun ingin tahu respon Arden ketika mendengar makanan itu. Baiklah, beli yang goreng, aku mau juga. Hah? Dia terperangah. Ternyata Arden benar-benar berubah. Yang dulu dia benci, kini tidak lagi. Persis seperti salah satu artikel yang dibaca oleh Dea. Akhirnya malam itu Dea membeli cukup banyak mie instan. Hampir jam 10 malam, mereka berdua masih duduk di kursi meja makan dan siap melahap mie goreng. Serius, kamu mau makan itu? Tanya Dea. Kenapa? Arden mulai murung, takut dia melarang. Dan melihat wajah Arden yang berubah, Dea langsung jadi peka. Dia tidak boleh bicara sembarangan lagi. Kalau mau makan, biar aku suapi. Jawab Dea dengan senyum genit. Hanya ini cara yang dia punya untuk membuat Arden gagal marah. Suapi pakai mulut? Ih, mana bisa seperti itu? Arden mulai terkekeh. Bersambung.